Lastri terpaksa meminjam uang pada rentenir dengan jaminan sertifikat rumah. Karena menjual rumah tidak bisa secepat yang dia bayangkan. Walaupun begitu, dia tetap memasang iklan. Bayu belum sadar pasca operasi pada kepala, pinggul, dan amputasi kaki kanan. Kondisinya tidak stabil. Kalaupun bisa melewati masa kritis, lelaki itu akan mengalami kelumpuhan akibat cedera parah. Mengetahui hal tersebut, Lastri antara sedih dan marah. Masa tuanya akan dihabiskan merawat Bayu. "Bu, ada tanya rumah. Katanya tertarik mau dibeli," kata Dewi menunjukkan pesan di ponsel. "Katanya mau lihat kondisi rumah sekarang juga." "Balas saja, bisa. Ibu akan tunggu di rumah," ujar Lastri, merasa penuh harapan. Karena bunga rentenir cukup banyak setiap bulan. "Sudah, Bu. Namanya Pak Ridwan." "Ya, udah. Jaga Bayu. Ibu pulang dulu. Mudah-mudahan hari ini rumah laku." Dewi merasa sedih karena kehilangan rumah yang penuh kenangan. Kondisi yang makin tidak bisa diduga, dia harus merelakan rumah itu. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, Lastri sampai di rumahnya. Perempuan itu tidak segera masuk, memandangi tempat tinggalnya yang akan segera berpindah ke pemilikan. Ada rasa berat hati. Tetapi, tidak ada pilihan lain. "Bu Lastri." Lastri menoleh ke belakang. Seorang lelaki yang rapi dan masih muda tersenyum ramah. "Pak Ridwan, ya? Iya. Saya baca iklan baris di koran," kata Ridwan. "Dan, tertarik. Silakan masuk kalau ingin melihat kondisi dalam rumah." Lastri membuka pintu rumah, mempersilakan Ridwan. Lelaki itu mengedarkan pandangannya. Kepala mengangguk-angguk. Kediaman milik Lastri lumayan besar dengan 3 kamar tidur. Ada halaman belakang rumah yang bisa dijadikan kebun kecil. "Saya tertarik membeli rumah ini, Bu Lastri," ucap Ridwan. "Benarkah? Sertifikat rumah ini ada di rentenir." "Tidak apa-apa, nanti kita tebus bersama. Bagaimana kalau sekarang saja? Biar urusan cepat selesai. Jumlah pinjaman ke rentenir 100 juta, belum bunganya," kata Lastri. "Tidak apa-apa." Sebenarnya Lastri dibuat heran, ada pembeli rumah tetapi seperti membeli kerupuk. Ridwan selalu mengatakan, "Tidak apa-apa." Penampilan Ridwan pun sangat berkelas. Apa mungkin orang seperti dia tinggal di kawasan perumahan padat? Kenapa tidak beli unit apartemen saja? Ingin segera ditempati, ya? Tanya Lastri. "Iya, untuk saudara dari kampung," jelas Ridwan. Oh. Hari itu juga, sertifikat rumah Lastri ditebus oleh Ridwan. Lastri diminta datang ke kantor notaris yang sudah ditunjuk Ridwan 3 hari lagi setelah memastikan berkas-berkas untuk menyelesaikan proses jual beli rumah. Ridwan juga mengancam jika Lastri mengingkari kesepakatan. Lastri yang sudah berada di rumah sakit lagi, memandangi Bayu. Merasa iba dengan kondisi putra sulungnya itu. "Termasuk cepat banget ya, Bu. Baru pasang iklan 3 hari udah laku. Biasanya butuh waktu lama," komentar Dewi. "Kita dimudahkan jalannya. Kamu lihat sendiri, kan? Ini semua tidak ada hubungannya dengan arah sialan itu," gerutu Lastri. "Katanya dia desainer perhiasan, tetapi mana hasil karyanya? Paling itu hanya pencitraan yang dibuat oleh suaminya yang kaya. Mbak Ara pernah jadi trending di sosial media karena menang lomba desain, Bu," kata Dewi. "Halah, dia menang karena ada orang dalam. Selama ini dia hanya bisa buat rempeyek dan donat." Lastri memonyongkan bibirnya. Ara melihat alat tes pack di tangan kiri. "Masih siang, dia akan melakukan tes besok pagi saja. Supaya lebih akurat." Dia menyimpan kembali alat tes pack ke laci bersamaan dengan masuknya Rendra dan Zora ke kamar. "Sudah siap, Bunda?" tanya Rendra yang mengarahkan pandangannya pada tangan Ara yang memegang gagang laci meja. "Sudah dari tadi," sahut Ara. "Kita mau kemana?" "Mal, Bunda. Zo mau main. Juga makan ayam goreng," Zora yang menjawab.
Ayo, Papa. Zora menarik tangan kanan Rendra karena sudah tidak sabar. Ara meraih tasnya, berjalan di belakang Rendra dan Zora. Mereka bertiga masuk ke mobil yang akan dikemudikan Rendra. Ara baru menyadari terlambat datang bulan. Karena sibuk dengan urusan pekerjaan dan kompetisi yang dia ikuti. Apa dirinya hamil? Apa yang kamu pikirkan? Rendra melihat ekspresi wajah Ara yang agak gelisah. Aku belum menemukan ide. Ingin membuat anting, gelang, atau kalung, atau cincin, kila Ara. Sepertinya kamu butuh waktu untuk menyendiri, timpal Rendra yang fokus menyetir. Ara menggigit bibir bawahnya. Menahan diri tidak bercerita bahwa dirinya telat menstruasi. Yang mungkin saja sedang mengandung. Kan. Kamu terlihat gelisah, komentar Rendra, lagi. Sepertinya aku butuh es krim rasa coklat, celetuk Ara. Zora juga mau es krim. Sahut si kecil yang duduk di belakang. Ara, nanti malam jam 7 aku harus berangkat ke Bali. Ada konferensi bisnis tahunan, kata Rendra. 3 hari. Atau kalian berdua mau ikut? Aku tidak bisa, ada desain untuk Novarak yang belum selesai. Ara menukas. Mobil yang dikemudikan Rendra memasuki lobi mall. Dia menggunakan jasa valet parking. Ketiganya lantas berjalan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Langsung menuju tempat bermain. Ara duduk memperhatikan Rendra dan Zora yang sedang merangkak menyusuri lorong yang kanan kirinya terbuat dari jaring, lalu meluncur di perosotan yang berakhir di kolam bola. Selama 1 jam mereka bermain. Setelah itu makan ayam goreng di restoran cepat saji, sesuai permintaan Zora. Sebenarnya Rendra masih ingin mengajak istri berserta anaknya menghabiskan waktu bersama. Karena Rendra sering pulang malam. Sesampainya di rumah, Ara memandikan Zora terlebih dahulu karena hari sudah sore. Tidak seperti biasanya, Ara mulai kecapean. Dia duduk terengah di kursi kecil. Bu Ara, kenapa? Tegur Bikwati. Hanya kelelahan, mungkin tadi abis muter di mall, sahut Ara, kemudian meminta bantuan Bikwati supaya menyisir rambut Zora. Kalau saya lihat-lihat Zora makin ada kemiripan dengan Pak Rendra. Bikwati mengeluarkan pendapat. Begitu, ya. Ara menatap wajah Zora. Putrinya sangat mirip dengan dirinya. Ara keluar dari kamar Zora, menuju kamarnya sendiri. Rendra baru saja keluar kamar mandi, hanya handuk kecil yang melilit bagian pinggang ke bawah. Walaupun setiap hari melihat tubuh suaminya, namun kali ini terlihat sangat atraktif. Rambut yang basah dan badan yang setengah telanjang. Kenapa bengong di situ? Tidak apa-apa. Ara berjalan ke arah tempat tidur. Berpura-pura merapikan bantal. Sebenarnya tidak ingin berpisah, ungkap Ara, suasana hatinya berubah melankolis. Rendra yang sedang mengenakan celana panjang, memandang Ara. Hanya 3 hari, sayang. Aku tahu. Sejak menikah aku terbiasa bersamamu. Hanya itu. Ara menghela napas. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba menjadi perempuan manja. Rendra duduk di sebelah Ara. Aku akan menelepon setiap malam. Oke. Jangan lirik-lirik. Namanya juga punya mata, sayang. Kedua tangan Ara melingkar di pinggang Rendra. Menyerangkan wajahnya di dada sang suami. Rendra merasa istrinya sedang memikirkan sesuatu, karena sedari tadi sedikit tidak fokus. Namun, dia tidak ingin mengorek lebih dalam. Biasanya perempuan yang menjelang menstruasi, akan berubah-ubah suasana hatinya. Ini LDR kita untuk pertama kalinya. Mungkin, suatu hari nanti. Aku akan pergi selama 1 minggu. Bukan LDR, Rendra. Kamu hanya pergi untuk urusan pekerjaan selama 3 hari, bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun, aku pasti sudah ngintil kayak anak bebek, cetus Ara panjang lebar. Tumben manja banget, nih, goda Rendra. Ara mengeratkan pelukannya, menghidu wangi parfum Rendra. Garis itu makin lama makin berwarna merah pudar. Ara ingin menutup mulutnya sendiri karena bahagia.
Kedua matanya berkaca-kaca. Tangan kanannya menyambar ponsel, ingin memberitahu Rendra. Niatnya itu urung, lebih baik memberikan kejutan jika Rendra sudah pulang. Ketukan pintu kamar, membuat fokus Ara teralihkan. Dia yang masih mengenakan bathrobe, membuka pintu. Iya, Vin. Hanya sekadar mengingatkan, bahwa pagi ini kita ke kantor notaris, kata Vina. Oh, aku hampir lupa. Jam 9, kan? Iya. Oke. Ara menutup pintu kamar. Pagi itu dia sangat bahagia karena tengah mengandung. Ara segera berganti pakaian. Mengenakan kemeja putih yang dipadankan celana berwarna oranye muda, mempresentasikan keceriaan di hatinya. Perempuan itu lantas keluar, mengajak putrinya sarapan. Zora sedang rewel, dia ingin dibelikan boneka saat itu juga. Toko belum buka. Boneka Zora sudah banyak. Kenapa mau beli lagi? Belum ada boneka kuda. Nanti siang kita ke toko boneka. Sekarang, habiskan makanannya. Ara mengusap rambut putrinya. Mama ada pekerjaan, Zora sama Bikwati. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya. Ditemani Vina sekaligus sebagai sopir, Ara menuju kantor notaris. Sekitar seminggu yang lalu, dia diberitahu Rendra bahwa Bayu mengalami kecelakaan. Lastri mendatangi Giselle untuk meminjam uang, tetapi ditolak. Ketika asisten pribadi Rendra memberikan informasi bahwa rumah Lastri dijual, Ara berminat membelinya. Rumah yang dari awal tidak pernah menerima dirinya. Lastri selalu menyuruh Ara di dapur saat ada acara. Lastri yang selalu menghina karena penampilan dan pekerjaan Ara yang berdagang keliling. Masa-masa yang menyedihkan. Kita harus mengikhlaskan rumah, Bu, kata Dewi, yang melihat keraguan Lastri. Bukannya ibu sudah sepakat? Jangan ajari ibu tentang ikhlas, Dewi, sembur Lastri. Kamu cari rumah yang lebih murah, kecil tidak apa-apa. Sisanya buat makan. Oh, ya, Tuhan, sebentar lagi kamu lahiran. Apa yang kalian bicarakan? Bayu yang sudah sadar bertanya lirih. Rumah dijual, Mas. Untuk biaya rumah sakit, jelas Dewi. Lelaki yang tidak berdaya itu hanya bisa memejamkan matanya. Dia terbangun dalam kondisi yang mengenaskan. Sekarang ditambah rumah yang dijual. Lastri meninggalkan kamar rawat dengan wajah bersungut-sungut. Memikirkan beban hidup. Dengan menggunakan jasa ojek online, dia ke kantor notaris. Lastri masuk ke bangunan kantor yang kelewat bagus. Untung saja ada Ridwan yang sudah menunggu. Bu Lastri terlambat, komentar Ridwan. Bos saya tidak akan suka. Maaf, tapi cuma terlambat 15 menit, kata Lastri, yang berjalan di belakang Ridwan. Kok, bos kamu? Bukannya kamu yang beli? 15 menit adalah waktu, Bu. Bagi orang kaya dan orang-orang yang bekerja itu sangat berarti, sahut Ridwan, kemudian menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membeli rumah Bu Lastri. Bosmu pasti tipe bos botak dan perut gendut, juga galak, sungut Lastri. Ridwan hanya tersenyum miring. Dia membuka pintu ruangan lebar-lebar. Mempersilakan Lastri masuk. Di dalam ruangan bernuansa hitam dan abu-abu, duduk seorang perempuan yang sibuk dengan berkas, juga lelaki berjas rapi. Lastri melihat perempuan satu lagi yang berdiri di dekat jendela, membelakangi dirinya. Rambut perempuan itu sangat indah, panjangnya hampir menyentuh pinggang. Lebat dan hitam. Silakan duduk, Bu Lastri. Ridwan menunjuk sofa tunggal yang kosong. Iya. Lastri berjalan pelan-pelan menuju sofa empuk. Dia duduk dan mengedarkan pandangannya. Ridwan. Mana bosmu? Tanyanya setengah berbisik. Ridwan menunjuk perempuan yang berdiri di dekat jendela. Bu Aranina Ardawangsa. Hah? Lastri melongo melihat perempuan itu membalikkan badan. Tidak mungkin. Ternyata bukan pria botak dan gendut. Tetapi, Ara yang sangat cantik dan berkelas. Selamat pagi, Bu Lastri. Mau kopi? Supaya tenang. Ara mengulas senyum. Ara duduk di seberang Lastri.
Memperhatikan ekspresi mantan mertuanya antara terkejut, marah, dan melongo. Ara meminta Ridwan membuatkan 2 cangkir teh. Untuk apa kamu membeli rumahku? Kau sudah punya rumah besar dan indah milik suamimu. Tanya Lastri, yang berpikiran ingin membatalkan kesepakatan. Namun, memikirkan tidak mudah menjual rumah, dia menjadi bimbang. Untuk investasi dong, Bu, jawab Ara. Aku sangat membencimu, ungkap Lastri. Wah, ternyata kita samaan. Aku juga membencimu dan 2 anakmu. Bagaimana kabar Bayu? Ara menatap lawan bicaranya. Lastri tergagap, tidak mungkin mengatakan bahwa Bayu sekarang lumpuh dan cacat. Dia sudah sadar. 2 cangkir teh disajikan Ridwan di atas meja. Ara meraih pegangan cangkir tersebut. Menghirup aroma wangi teh, lalu menyesap perlahan. Lastri geram dengan sikap Ara yang sombong. Dia mendecakkan lidahnya. Kamu bisa membeli rumahku, karena suamimu yang kaya raya, sindir Lastri. Ara menurunkan cangkir. Tanpa bantuan suamiku, sebenarnya aku bisa membeli rumahmu, Bu Lastri. Klien-klienku orang kaya. Ara menjeda sebentar, lantas melanjutkan, tetapi, aku lebih memilih menggunakan uang suamiku. Rendra memberikan semua akses, memberikan fasilitas, memberikan uang belanja tidak terbatas. Tidak seperti anak lelakimu. Hanya benalu. Lelaki yang tidak bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Lastri ingin menyanggah. Tidak rela Bayu dibandingkan dengan Rendra. Dia akhirnya menutup bibirnya, karena kenyataannya Bayu memang seperti itu. Dulu, uang gajian Bayu sebagian besar untuk dirinya dan Dewi. Silakan diminum tehnya, Bu Lastri. Sebelum kita menyelesaikan urusan akad jual beli tanah, kata Ara. Kedua mata Lastri memandangi cangkir teh. Beralih pada Ara, karena dia ragu. Apa Bu Lastri pikir ada racun di teh? Ara menaikkan kedua alisnya. Siapa yang takut, dengkus Lastri, dia meraih cangkir teh, menghabiskan sampai tidak tersisa. Ara puas membuat Lastri tidak berkutik dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Bayu mengalami kelumpuhan dan kehilangan kaki kanan. Bayu membuka matanya, setiap bangun masih terasa nyeri di seluruh tubuhnya. Dia marah kepada Tuhan, kenapa tidak diambil nyawanya, ketimbang hidup penuh penderitaan. Bayu hanya bisa menggerakkan tubuh pinggang ke atas. Dewi, Dewi. Tolong, aku haus. Panggilnya dengan suara parau. Dewi berdiri, mengambil segelas air putih. Membantu Bayu minum menggunakan sedotan. Mas, ini akibat menyakiti mantan istri dan anak, sindir Dewi. Tangan kanan Bayu mendorong gelas. Dia memandangi Dewi penuh rasa kesal dan marah. Kamu juga melakukan hal yang sama, Dewi, tukas Bayu. Kita membuat Ara sengsara. Dewi terdiam. Apakah sebentar lagi giliran dirinya menerima pembalasan? Dewi tertuduk lesu, pikiran buruk mulai melintas. Setelah dicampakkan Danu, apa yang akan menimpa? Lastri membuka pintu kamar rawat inap dengan kasar. Memandangi kedua anaknya satu per satu. Sudah selesai urusannya, Bu? Tanya Dewi. Ternyata Ara yang membeli rumah. Lastri duduk di ranjang pasien yang kosong, walaupun sudah ada tanda peringatan dilarang duduk. Dasar perempuan sombong. Mentang-mentang kaya. Ibu menolak, kan? Dewi bertanya lagi. Terpaksa ibu melanjutkan kesepakatan. Maju kena mundur kena, jawab Lastri. Bayu pun merasa terhina. Mantan istri yang selalu dia pandang sebelah mata, menjadi perempuan kaya dan berprestasi, didukung suami seperti seorang Rendra. Ya, karena kita butuh, seloroh Dewi. Membiayai kebutuhan anak lelakimu yang sekarang tidak berguna sama sekali. Dewi. Geram Bayu, dia meringis karena nyeri karena berteriak. Kamu juga tidak berguna dengan perut buncitmu. Setidaknya aku bisa berjalan, Mas Bayu, balas Dewi. Sudah, diem. Kalian berdua hanya merepotkan saja, hardik Lastri. Jangan bertengkar terus.
Rendra memperhatikan wajah istrinya yang terlihat di layar ponsel. Entah mengapa, Ara lebih cantik dan menarik. Ada aura yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin karena sudah 2 hari tidak bertemu langsung. Bagaimana urusan rumah Lastri? Hampir selesai. Ara meletakkan pensil. Apa lagi yang ingin kamu beli? Rendra. Wajah Ara memasang wajah serius. Kemarin hanya ingin menuntaskan rasa sakit hati pada keluarga Bayu. Aku serius, Ara. Kamu bisa menggunakan uangku untuk apa saja. Kamu bahagia, aku bahagia, ucap Rendra. Kamu terlihat tampan dan rapi. Mau keluyuran kemana malam-malam? Rendra tergelak sebentar. Aku diajak beberapa teman, nongkrong di restoran. Bukan klub. Kalaupun ke sana, aku hanya minum soda. Kadang membuat koneksi, kita harus sedikit mengikuti mereka. Dengan batasan tentunya. Aku percaya padamu, Ren. Kalau main-main aku sudah siapkan tongkat bisbol. Memukul dengkulmu itu. Rendra terdiam, kembali mengamati wajah Ara intens. Dia kemudian berpamitan karena sudah terlambat. Selamat malam. Nikmati waktumu. Ara memberikan cium jauh. Tangan kanan Rendra berpura-pura menangkap dan merapatkan di pipi. Tidak terasa, sayang. Godanya. Namanya juga lewat angin. Oke. Jangan tidur larut malam. Salam buat Zora. Rendra menutup panggilan video. Beranjak dari duduknya. Lelaki yang mengenakan kemeja coklat muda itu keluar kamar hotel. Menggunakan lift turun ke lobi. Langkahnya menuju restoran yang berada di luar hotel. Menyusuri trotoar dengan derap cepat. Dia tiba di restoran bernuansa kental khas bangunan Bali. 5 orang lelaki sudah menunggu di ruangan VIP. Yang membuat Rendra terperanjat, ada Max di antara mereka. Rendra tahu, Max juga mengikuti konferensi bisnis. Tetapi, selama 2 hari terakhir, Rendra menjaga jarak. Tidak mungkin dia berbalik, karena ada teman-temannya yang lain. Rendra juga bukan pengecut. Teringat ucapan Ara. Melupakan kejadian masa lalu yang tidak berarti lagi untuk masa depan. Aura pengantin baru masih terlihat ya, Rendra, komentar Rafael. Pasti masih hangat-hangatnya. Tetap hangat walaupun kami sudah menua, tukas Rendra. Rendra sudah menemukan perempuan yang tepat. Dia tidak pernah ke klub lagi. Hidupnya jadi lurus, cibir Calvin. Kalau aku tidak betah bertahan dengan satu perempuan. Rendra tersenyum sinis. Kadang menjadi lebih baik, menjadi bahan olokan. Rendra hanya berusaha menjadi suami yang baik bagi Ara, dan sosok ayah yang bertanggung jawab untuk Zora. Obrolan mereka diselingi makan malam, dan wine. Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol itu. Dia memilih jus buah dan air putih. Saat selesai makan, para lelaki itu ingin melanjutkan di klub malam. Dan, Rendra tidak mau ikut. Ya, Tuhan. Lama-lama kamu jadi kayak biksu suci, ledek Calvin. Tipe suami-suami takut istri ya, Rendra. Terserah kalian, deh. Jangan mabuk dan pulang pagi. Besok ada Pak Menteri yang menutup acara, kata Rendra. Iya, Pak Ustadz, sindir Calvin, lagi. Rendra berjalan kembali ke hotel. Malam sudah menunjukkan pukul 11. Apa kabar, Ren? Sapa Max yang berjalan di belakangnya. Baik. Kau bisa lihat sendiri. Kamu terus menghindar. Rendra tertawa getir. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apa istrimu suka kalung yang aku kirim? Pertanyaan itu membuat langkah Rendra seketika berhenti. Dia memutar tubuhnya, sehingga berhadapan dengan Max. Aku kebetulan sedang membeli perhiasan buat mama. Melihat kalung berbandul inisial A, aku teringat istrimu yang cantik. Kedua tangan Rendra mengepal. Apa tujuanmu, Max? Tidak ada, Rendra. Itu hanya ucapan selamat atas pernikahan kalian. Jangan berpikiran negatif, jawab Max. Aku bukan Max yang dulu, Ren. Yang mengikuti hasrat sesaat, yang akhirnya terjerembab dalam kubangan.
bersama perempuan egois. Kau harus mengucapkan terima kasih, karena secara tidak langsung aku menyelamatkan kamu dari Malaya. Yang benar saja, Max. Rendra memilih tidak melanjutkan pembicaraan. Melanjutkan langkahnya. Dia tidak khawatir pada Max. Dia percaya pada istrinya. Karena Ara bukan perempuan seperti Malaya.